Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Istiana dengan NPM 202151054 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Hakikat Kemampuan Pemahaman Matematis dan Gaya Belajar Siswa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan kemampuan pemahaman matematis. Adapun definisi kemampuan pemahaman matematis menurut Hewson dan Toerlin dalam Nurhayati pada tahun 2010, pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna oleh siswa, sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan. Mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Kemudian menurut Asmarbani yang menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan. Lalu menurut Harris, Hendriana, dan kawan-kawan menyatakan bahwa pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumusan dan konsep matematika, serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. Memperkirakan kebenaran suatu pernyataan dan menerapkan rumus serta teorema dalam menyelesaikan masalah. Masih di definisi kemampuan pemahaman matematis, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah suatu keadaan di mana siswa mengetahui dan memahami konsep, prinsip, prosedur yang ada, serta kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan atau diberikan. Seseorang yang telah memiliki kemampuan pemahaman matematis berarti orang tersebut telah mengetahui apa yang dipelajarinya, mengikuti langkah-langkah yang harus dan telah dilakukan, dan dapat menggunakan konsep dalam konteks matematika maupun di luar konteks matematika. Maka di sini pemahaman konsep yang dimaksud merupakan kemampuan dasar matematis yang berperan penting dalam menyelesaikan persoalan matematika dan sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada indikator dari kemampuan pemahaman matematis. Indikator kemampuan pemahaman matematis menurut Aufeld dalam Sarifatunisa pada tahun 2014, halaman 14 menyatakan bahwa seorang siswa dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman matematis jika ia sudah dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsep dan fakta matematika yang telah ia miliki. Lalu yang kedua yaitu dapat dengan mudah membuat hubungan logis di antara konsep dan fakta yang berbeda tersebut. Yang ketiga, menggunakan hubungan yang ada ke dalam suatu hal yang baru, baik di dalam ataupun di luar matematika berdasar kepada yang ia ketahui.
Lalu yang keempat yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada dalam matematika sehingga membuat segala pekerjaan berjalan dengan baik. Adapun indikator dari kemampuan pemahaman matematis dalam Astuti 2013 halaman 14, yaitu yang pertama, mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Lalu yang kedua yaitu mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mampu mengaitkan berbagai konsep matematika. Dan yang terakhir yaitu mampu menerapkan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai kemampuan pemahaman matematis. Rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti model atau metode pembelajaran, serta bahan ajar yang digunakan belum sesuai dengan indikator pada kemampuan yang akan dicapai, menurut Amin Toko pada tahun 2017. Untuk memperbaiki itu, maka dibutuhkan suatu model atau model pembelajaran yang bisa mengakomodasi perkembangan kemampuan pemahaman matematis siswa. Model discovery learning ialah salah satu model yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk ikut serta dengan aktif dalam mencari, menganalisis, serta memahami suatu konsep matematika, sehingga siswa dapat menemukan suatu kesimpulan atau hubungan mengenai suatu konsep secara mandiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar siswa. Adapun definisi dari gaya belajar siswa menurut Nasution pada tahun 2003 halaman 94, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Menurut De Forter dan Hernaki pada tahun 2007 di halaman 116 sampai 120, gaya belajar dapat digolongkan menjadi 3 macam. Gaya yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Menurut Kolb dalam Ahmad 2011, bahwa gaya belajar siswa atau student learning style dapat diartikan sebagai karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seseorang tentang bagaimana dia memahami sesuatu, berinteraksi dan merespon lingkungan belajarnya yang bersifat unik dan relatif stabil. Dari beberapa pendapat tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang dipilih seseorang untuk bisa memahami dan menyerap materi dengan cepat dan mudah. Berkenaan dengan gaya belajar, setiap siswa berbeda-beda, maka selaku pengajar, seyogianya mengetahui gaya belajar yang tepat bagi para siswanya, sehingga dapat memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang cocok dan disenangi siswanya. Untuk mengetahui jenis gaya belajar tersebut, guru dapat membuat angket gaya belajar serta mengolahnya untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa tersebut. Selain itu, guru juga bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait gaya belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian, siswa juga bisa memilih gaya belajar mana yang cocok digunakan, sehingga prestasi siswa bisa tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu ada macam-macam gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual.
Menurut Silberman pada tahun 2006, menuliskan bahwa peserta didik visual adalah peserta didik belajar dengan banyak dan sangat baik hanya dengan melihat orang lain melakukannya, menyukai penyajian informasi yang runtut, dan lebih suka menuliskan apa yang dikatakan guru. Diam dan jarang terganggu oleh kebisingan. Sedangkan menurut De Forter pada tahun 2000, orang yang memiliki gaya belajar visual lebih suka membaca buku, membaca tulisan di papan tulis, dan suka membuat catatan-catatan kecil. Yang kedua yaitu ada gaya belajar auditori. Menurut Uno pada tahun 2008 mendefinisikan gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang menempatkan pendengaran sebagai alat utama dalam menyerap informasi atau pengetahuan. Karakteristik gaya belajar auditori biasanya tidak sungkan-sungkan memperhatikan apa yang dikerjakan guru dan membuat catatan. Menurut Silberman pada tahun 2006, seseorang lebih mudah mempelajari suatu bila mendengarkan penjelasan dari guru. De Forter pada tahun 2000, gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu ada gaya belajar kinestetik. Menurut Silberman pada tahun 2006, gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan terlibat langsung dengan kegiatan, gelisah bila tidak leluasa bergerak. Lalu menurut De Forter, pada tahun 2000, gaya belajar kinestetik lebih baik dalam aktivitas bergerak. Mungkin sekian pembahasan dari artikel yang saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.